Halo Sobat Komsos, kita berjumpa kembali di Ruang Bisik Bincang Asik bersama Komisi Komsos Keuskupan Bandung. Sobat Komsos, kita berjumpa kembali. Kali ini saya masih tetap ditemani Pastor Postinus. Nah, Pastor, kalau ada Pastor Postinus biasanya identik dengan masalah-masalah perkawinan. Benar. Ya, jadi banyak sekali nih kasus-kasus perkawinan Ya. yang sebetulnya kita sudah pernah bahas, tapi tidak salahlah kalau kita mengulang lagi supaya umat juga bisa lebih mengerti Ya. yang sesungguhnya seperti apa. Ya. Nah, gini Pastor, ada satu kasus, Ya. kita katakan saja ya. Kasus ini ya. Kasus. Saya cerita ada yang Ya. namanya satu orang laki-lakinya kita sebut saja Rafael. Ya. Kemudian yang perempuannya bernama Ika. Nah, Rafael ini seorang Katolik, Ya. lalu Ika itu seorang Protestan. Ya. Lalu mereka setelah pacaran cukup lama, mereka ingin menikah. Nah, si Rafael itu karena Katolik, dia ingin menikah di gereja Katolik. Ya. Nah, karena Ika seorang Protestan, dan dia belum mau nih menjadi seorang Katolik, tapi dia setuju untuk menikah di gereja Katolik, secara Katolik. Oke. Nah, pertanyaannya sekarang Pastor, kalau mereka mau seperti itu, apa yang harus dilakukan? Nah, Pak Steve, terima kasih atas pertanyaan ini ya, kasus ini ya. Iya. Sebenarnya kasus semacam ini ada banyak ya di antara Iya. umat kita. Nah, kalau seorang Katolik mau menikah dengan seorang Protestan, maka disebut sebagai perkawinan campur beda gereja. Berbeda dengan beda agama. Iya, beda gereja ya. Ya, ini beda gereja, bukan beda agama. Ya. Kalau beda agama itu berarti perkawinan antara seorang Katolik dengan orang yang non-baptis. Ya. Jadi non-baptis itu seperti saudara-saudari kita Muslim, Iya. saudara-saudari kita Buddha, Hindu, Konghucu gitu ya. Nah, kalau seandainya mereka ini mau menikah beda gereja, maka harus ada persyaratan yang mereka lalui. Yang mereka lalui itu adalah sesuai dengan kanon 1125, Pak Steve. Pertama itu 1124 harus mereka meminta izin kepada Bapak Uskup atau kepada Romo Vikjen atau kepada Romo Vikep ya. Dan izin ini sebenarnya mereka minta melalui pastor paroki. Jadi harus melalui pastor paroki Paroki dulu. atau pastor yang berkarya di paroki. Ya, Kan bisa juga yang menangani perkawinan itu adalah pastor vikaris paroki. Ya. Lalu nanti permohonan untuk izin ini beda gereja yang meminta adalah pastor di paroki itu. Ya, mereka. Nah, sebenarnya ada formulirnya di dalam buku saya ini, Pak Steve ya. Sebenarnya ya bisa dibaca perkawinan beda gereja itu. Kalau terjadi ya ada formulirnya. Lalu izin itu baru bisa diberikan kalau pihak Katolik ini memenuhi kanon 1125. Yang pertama adalah dia berusaha untuk menjauhi bahaya meninggalkan iman Katolik. Jadi dia harus tetap memelihara iman Katolik. Itu ya, Pak Steve. Jadi jangan nanti diam-diam dia tiba-tiba jadi Protestan. Iya, gitu ya. Itu tidak gitu ya. Lalu yang kedua, semua anak yang lahir mesti diusahakan dibaptis secara Katolik. Berarti harus ada pembicaraan Harus ada pembicaraan, iya. Lalu yang ketiga, semua anak yang akan lahir harus diusahakan dididik secara Katolik. Nah, itu yang harus diperhatikan oleh mereka yang akan menikah beda gereja. Nah, maka dikatakan juga di dalam kanon 1125 itu, janji-janji dari pihak Katolik ini mesti diberitahukan kepada pihak yang bukan Katolik. Ya, seperti kata Pak Steve tadi, supaya mereka membicarakan hal-hal ini sebelum melangsungkan perkawinan, supaya nanti tidak menjadi konflik. Ini sebenarnya konsekuensi dari perkawinan beda gereja. Gereja Katolik tentu saja sangat menghargai kebebasan beragama. Maka dalam gereja Katolik kalau terjadi perkawinan beda gereja, mereka yang bukan Katolik tidak diwajibkan masuk menjadi anggota gereja Katolik. Oh tidak, karena ada kanon 748 paragraf kedua. Tidak boleh memaksakan seseorang untuk menganut iman Katolik kalau bertentangan dengan hati nuraninya, kan nggak boleh. Nah, itu Pak Steve. Nah, itu. Nah, jadi sekali lagi Pastor tadi kalau misalnya si Rafael ini yang Katolik itu ingin menikah secara Katolik, harus memenuhi 3 yang tadi itu disyaratkan itu. Ada 2 sebenarnya. Pertama dia minta izin kepada dulu. Bapak Uskup. Lalu mengisi formulir itu Lalu yang kedua ya berjanji juga bahwa dia
Tiga 3 janji tiga tadi itu, poin itu 3 ya. poin tadi. Nah 3 janji itu Mmm. apakah juga, melibatkan si calon istrinya? Dilibatkan dalam arti dia mengetahui Hanya mengetahui aja? mengetahui, tetapi mengetahui ini juga tidak menghambat. Nah ini kan sebenarnya kan, jadi Mmm. tidak menghambat atau tidak menjadi batu sandungan bagi pihak Katolik untuk, melaksanakan janjinya. Maka kan ada kasus tuh, Pak Steve, Mhm mhm pihak yang bukan Katolik mhm itu tidak mau menandatangani mhm. janji dari pihak Katolik Iya itu. iya, Padahal sebenarnya di dalam Kanon 1126 heeh, dikatakan di sana bahwa diberikan kewenangan kepada konferensi para uskup untuk, menentukan cara bagaimana janji dari pihak Katolik ini, heeh, disampaikan, mmm. dinyatakan, dan bagaimana juga, pihak, yang bukan Katolik diberitahu. Nah, caranya adalah dia diminta untuk ikut tanda tangan, Nah iya itu, berkas janji heeh, itu. jadi jangan diam-diam gitu, "Oh Iya ya istri iya, saya calon istri mhm, saya setuju," padahal nggak pernah ngomong nggak gitu pernah kan. ngomong misalnya, tapi harus ngomong, harus dibicarakan. Maka, perlu sekali diingat, biarpun mereka itu akan menikah beda gereja, Mhm. mereka tetap diwajibkan untuk ikut kursus persiapan perkawinan. Kan begitu Mas Dev ya? Mmm, Supaya yang bukan iya iya Katolik pun tahu tujuan iya perkawinan iya Katolik, iya, tahu mengenai mhm hal-hal yang fundamental berkaitan dengan perkawinan mhm, Katolik. dan kursus perkawinan tidak mungkin sendirian ya, Tidak mungkin, tidak mungkin itu sendirian, diwajibkan dua-duanya. harus dua-duanya Ya hadir ya. itu Kalau Mas Dev. tidak hadir berarti bisa gagal kan berarti ya? Ya di apa, bisa juga didampingi secara personal oleh Iya, pastornya kan. heeh, Ya, mhm karena sebenarnya persiapan perkawinan itu bisa bermacam-macam, bisa melalui katekese, bisa melalui pendampingan, oleh pastor paroki, mhm bisa mhm, juga melalui kursus persiapan perkawinan. Itu mhm, pasti. iya. Ya, Nah tadi pastor bilang, mmm, ini harus ada izin dari uskup mmm, atau vikjen ya ya. Nah, kenapa harus minta izin sama uskup? ya. Nah, ini sebenarnya yang, terus dipertanyakan oleh, Iya umat kita, iya, ya. Tapi sebenarnya ada dasarnya pasti ya. mmm, Dasarnya itu adalah, Katekismus Gereja Katolik nomor 1634. Kurang lebih dikatakan di dalam, nomor ini, Katekismus Gereja Katolik nomor 1634 itu bahwa, eee, perpecahan di antara, gereja itu jangan dianggap remeh. Perbedaan-perbedaan mmm, pandangan di antara mereka, iya ya, orang-orang Kristen yang iya terus berpecah belah sampai iya, sekarang, mmm, itu justru bisa menjadi hambatan bagi pihak Katolik untuk membaptiskan, anak-anaknya secara Katolik dan iya mendidik anak-anaknya secara, iya Katolik juga. iya, Nah ini, jangan dianggap remeh. Gereja sebenarnya mau mengatakan bertanggung jawab untuk memelihara iman yang dianut oleh orang Katolik ini. mhm Dan juga membebaskan pihak yang bukan Katolik ini untuk memelihara imannya juga. Jadi sebenarnya di sini tekankan bagaimana saling menghargai iman satu sama lain. Itu sebenarnya mhm pasti. mhm, Jadi itu iya itu. iya, Mmm, kadang-kadang kan ini terkesannya kan mhm, remeh aja ya, iya tapi nantinya imbasnya itu iya perkawinan beda gereja akan juga iya, besar sebetulnya, betul, iya, besar ketika menjalaninya ya, mhm. mhm, Dan sebenarnya begini Pak Steve, kalau kita, melihat rahmat baptisan yang mhm kita terima, misalnya kita bisa baca Kanon 204 mhm atau Kanon, 849. mhm Apa yang dia katakan di sana? Melalui baptisan kita diinkorporasikan dengan Kristus, disaturagakan dengan Kristus, dan karena itu kita ambil bagian dalam tugas Kristus mhm sebagai nabi, ya yang mewartakan atau mengajar, sebagai imam yang menguduskan, dan sebagai raja, ya mhm yang, memimpin, itu ya. Dan di dalam Kanon 849, ya kita dilahirkan kembali putra-putri Allah dan kita digabungkan dengan gereja. Digabungkan dengan gereja ini sangat penting nah, dan gereja yang dimaksud adalah gereja Katolik yang, mengakui Paus sebagai pimpinan tertinggi, ya, sebagai, penerus Rasul heeh, Petrus. Nah mhm ini sangat kitab suci. Nah mhm. itu, Pak Steve. Nah, Nah, kalau misalnya, mhm, Rafael dan Ika ini mmm, bersepakat mmm, supaya masing-masing menghargai agama yang dianutnya, ya, lalu ingin menikah 2 kali, Pastor. mmm, Jadi satu minggu ini misalnya menikah mmm, secara Katolik di mmm, gereja Katolik, mmm, kemudian minggu depannya mmm, menikah sekali lagi nih di mmm, gereja Protestan mmm, untuk menghormati juga si Ika yang mmm, Protestan. mmm. Mungkinkah seperti itu, Pastor? Nah, perkawinan semacam itu disebut dengan perkawinan ganda atau Heeh, perkawinan yang dilangsungkan 2 kali. iya iya, Nah,
umat kita perlu membaca ini dasar, ajaran kita ya, di Heeh. dalam kitab hukum kanonik, Kanon 1127 paragraf ketiga. Apa yang dikatakan di sana? Dilarang diadakan perkawinan sebelum dan sesudah perkawinan kanonik atau perkawinan gereja Katolik, dengan Ah, maksud memperbaharui kesepakatan nikah, itu dilarang. Nah, itu sudah ada di dalam, kitab iya hukum kanonik. iya. Itu sebenarnya dilarang, nggak boleh Bapak Steve. Mengapa? Karena kalau itu terjadi berarti ya, pura-pura dong menikah. Iya betul. Jadi misalnya menikah di gereja Katolik, Iya. ya kan, Heeh udah sah heeh ya, heeh yang memberkati romo, heeh punya, kewenangan untuk memberkati. heeh. Tetapi nanti menikah lagi. Berarti apa gunanya perkawinan yang sudah Iya dilangsungkan iya ini? iya. Berarti seolah-olah Main-main ini kan? hanya simulasi, Iya iya. Heeh. hanya, main-main itu kan. Iya. Nah, Heeh. ini bisa justru membuat perkawinan tidak sah. Mmm. Karena dilangsungkan dengan pura-pura, dilangsungkan dengan simulasi. Dan itu bisa, dilihat Kanon 1101. Kan Mmm. ada, simulasi, simulasi itu pura-pura menikah atau menolak menikah itu, menolak sebenarnya perkawinan Katolik itu. Ya Mmm. lalu dia, maunya perkawinan Yang yang Protestan. Protestan. Nah, Mmm. ini yang harus diperhatikan oleh umat kita. Mhm. Nah, di beberapa paroki kan terjadi yang hal-hal yang begini. Nah, Mhm. mestinya tidak terjadi Mhm. kalau umat kita sungguh memahami ini. Iya Nah, itu iya. Pak Stef. Mhm. Demikian juga sebaliknya ya, Pastor, ya? Iya Jadi menikah dulu diam-diam di Protestan, iya baru, berikutnya di Katolik, itu juga sama kan, iya. tidak bisa. Nah, sebenarnya memang, tentu saja juga gereja memberikan solusi lah. Kalau seandainya perkawinan sudah dilangsungkan secara Protestan, kan itu tidak sah. Iya Apalagi kalau tidak ada delegasi iya iya, dari heeh, pihak, keuskupan iya, ya, dari Bapak heeh, Uskup atau, Vikjen. Maka perkawinan itu kan tidak sah karena mmm, dilangsungkan di gereja yang bukan Katolik, mhm. gitu. Maka nanti itu ditempuh dengan konvalidasi, disahkan, perkawinan itu. Oh Nah, berarti, bukan perkawinan, apa ini, ganda ini, tapi dikonvalidasi karena perkawinan sebelumnya tidak sah, maka ini disahkan secara Katolik. Itu oh juga dimungkinkan begitu, oh, jadi ya. pengesahan saja? Pengesahan saja dengan catatan bahwa ya harus ada pembaharuan janji perkawinan. Nah, Oh, itu Pak Stef. iya iya. Mhm Nah, memang sekarang itu kan yang sering terjadi itu mhm adalah begini, Pastor. mhm Ini Rafaelnya Katolik memang, mhm terus Ikanya juga Protestan dan mhm. tidak bisa menjadi Katolik. Iya. Dan yang lebih beratnya lagi, Mhm orang tua Ika itu misalnya mhm majelis mhm gereja mhm gitu, mhm atau malah pendeta. mhm Kan nggak mungkin Pastor kalau ini mhm tiba-tiba cuma menikah di mhm gereja Katolik kan. mhm. Nah, apakah ada jalan keluarnya nih Pastor kalau seperti ini? Nah, sebenarnya gereja Katolik ini beginilah, Pak Stef, tuh, gereja Katolik itu selalu menawarkan solusi. Heeh, Ketika mereka yang akan melangsungkan perkawinan beda gereja itu menemui, kesulitan berat mhm, untuk melangsungkan perkawinan di dalam gereja Katolik. iya, Sebenarnya, bisa kasih solusi yaitu perkawinan secara ekumenis. Nah, mmm, dasar hukumnya itu harus dibaca supaya lebih, memahami. Yang pertama adalah Kanon 1118. mmm, Di dalam kanon itu dikatakan memang kalau terjadi perkawinan antara seorang Katolik dengan seorang, Protestan atau dibaptis dalam gereja lain yang bukan Katolik, mhm mhm, maka memang pertama-tama itu dilangsungkan secara Katolik. mmm, Tetapi kalau ada kesulitan berat untuk dilangsungkan di dalam gereja Katolik, maka dapat diberikan izin oleh Bapak Uskup atau oleh Bapak, Vikjen untuk dilangsungkan di gereja lain. Dan salah satunya gereja lain itu adalah gereja Protestan. mmm, Tapi harus meminta izin ordinaris wilayah, Bapak Uskup atau Romo Vikjen, kan oh, begitu. Lalu, dasar yang kedua adalah, ini sebenarnya dokumen Konsili Vatikan kedua, ya, dekrit tentang ekumenisme mmm, yang berjudul Unitatis Reintegratio. mmm, Di dalam dokumen ini, Gereja Katolik memanggil jemaat Protestan itu sebagai saudara-saudari dan memanggil mereka juga, kita orang Katolik dan juga jemaat Protestan untuk membangun semangat ekumenisme, persekutuan, iya persatuan, iya ya kesatuan, iya, ya. kesatuan. Jadi bukan perpecahan. Iya iya, Oleh betul. karena itu kita tidak boleh saling merendahkan, Iya iya tetapi harusnya saling menghargai, iya, menghormati satu sama lain. mhm, Nah, itu dasar yang kedua. Tapi begini Pak Stef, itu ada dasar yang ketiga, yaitu yang khusus untuk perkawinan ekumenisme ini, yang dikeluarkan pada 25 Maret 1993.
Judulnya itu sangat menarik. Directory for the Application of Principles and Norms on Ecumenism. Kalau kita terjemahkan berarti pedoman untuk penerapan prinsip-prinsip dan norma-norma tentang ekumenisme. Khususnya di dalam artikel 143 sampai 160. Nah, semua ini ya dasar-dasar hukum ini tadi itu dirangkum di dalam buku ini, Pak Steve ya. Kalau umat kita mau mempelajari lebih lanjut, maka perlu memiliki buku ini, Ketentuan Pastoral Keuskupan Regio Jawa, tetapi yang dikeluarkan oleh para uskup Regio Jawa pada tahun 2016, karena ada yang 1970-an. Nah, tapi ini yang baru. Itu yang paling baru ya? Yang paling baru. Nah, khusus di halaman 93 ya, dikatakan di sana bahwa dimungkinkan perkawinan secara ekumenis, yaitu perkawinan antara seorang Katolik dengan seorang yang bukan Katolik dibaptis dalam gereja lain, dengan catatan bahwa pelayan dari Katolik, romo atau diakon, hadir bersama-sama dengan ibu pendeta atau bapak pendeta. Tapi ada ketentuan. Ya, memang di dalam perayaan itu hadir baik bapak pendeta, ibu pendeta atau romo, hadir bersama-sama. Tapi pada saat meminta dan menerima janji atau kesepakatan perkawinan, wajib itu diminta atau diterima oleh romo. Nah, ini ketentuannya. Itulah yang membuat sah. Nah, kalau tidak bisa. Tidak bisa, itu tidak sah. Nah, supaya lebih gampang Pak Steve ya, kalau seandainya janji perkawinan itu diminta atau diterima oleh romo, kan ada dialog gitu antara mempelai dengan romo. Lalu romo itu berkata demikian, kurang lebih ya, di dalam teks baptisan, perkawinan ya. Romo itu bertanya begini, sungguhkah kalian, lalu disebut nama mempelai, dengan hati bebas dan tulus melangsungkan perkawinan ini? Lalu mempelai menjawab, kami sungguh. Lalu pertanyaan yang kedua, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan juga saling menghormati sepanjang hidup Anda? Lalu mereka mempelai ini menjawab, kami bersedia. Pertanyaan yang ketiga, bersediakah kalian untuk menerima anugerah dari Allah, yaitu anak-anak, dan mereka ini juga dibaptis secara Katolik dan dididik secara Katolik? Lalu mereka menjawab, mempelai ini, kami bersedia. Itu poinnya. Itu poinnya, itu ya. Lalu baru nanti romo mengatakan, baik, sebelum kalian mengikrarkan kesepakatan nikah kalian, silakan berjabat tangan satu sama lain. Lalu baru masing-masing dari mempelai ini menyampaikan janji perkawinan. Janjinya itu kurang lebih di hadapan Allah dan di hadapan gereja, di hadapan saksi-saksi. Saya, lalu disebut namanya, nama mempelai, mengambilmu, memilihmu, lalu disebut namanya, menjadi pasangan hidup saya. Saya mencintaimu, menghormatimu seumur hidup saya, dalam untung dan malang, waktu sakit dan sehat. Nah, itu kan janji yang luar biasa. Artinya dia berjanji bahwa dalam segala kondisi kehidupan dia setia, dia mengasihi, dia mencintai. Nah, ini dilakukan di hadapan romo, Pak Steve. Jadi bukan di hadapan bapak pendeta atau ibu pendeta. Nah, ini yang membuat perkawinan sah. Tapi begini Pak Steve, itu harus ada alasan yang wajar mengapa bisa diberikan izin untuk perkawinan secara ekumenis itu. Nah, minimal ada 3 alasannya. Yang pertama adalah untuk mempromosikan semangat ekumenisme. Jadi bukan untuk saling merendahkan. Jadi kalau seandainya tujuannya adalah karena orang Protestan misalnya mengejek iman Katolik, atau orang Katolik mengejek iman Protestan, itu bukan itu tujuannya. Ya. Lalu alasan yang kedua adalah, nah ini tadi yang berkaitan dengan pertanyaan Pak Steve. Kalau seandainya orang Protestan ini melangsungkan perkawinan dalam gereja Katolik, dia mendapat atau mengalami batu sandungan. Mengapa? Karena dia sendiri orang yang penting di dalam gerejanya atau bapaknya seorang pendeta atau majelis. Jadi menjadi batu sandungan bagi mereka. Nah, gereja Katolik memberikan solusi untuk ini. Lalu yang ketiga adalah orang Protestan ini justru mendapatkan sanksi nanti kalau dia menikah di luar gerejanya. Kan begitu? Ya, dia mendapat sanksi atau keluarganya mendapat sanksi, dikucilkan misalnya. Karena memang dalam kenyataannya
ada gereja-gereja tertentu yang memberikan sanksi kepada anggotanya kalau menikah di luar gerejanya. Nah, ini Pak Steve. Lalu yang berikutnya yang harus diperhatikan bahwa memang perkawinan secara ekumenis ini yang dilangsungkan di gereja Protestan harus juga diminta izin kepada Bapak Uskup atau kepada Romo Vikjen atau kepada Romo Viket. Itu wajib. Mengapa? Supaya ini tidak sembarangan dan ada otoritas yang mengetahui ini dan juga yang memberikan izin untuk ini. Memang harus diingat oleh umat kita. Nanti siapakah yang mengeluarkan surat? Iya. Kan begitu kan, Betul, surat betul. perkawinan. Iya. Nah, yang mengeluarkan surat perkawinan adalah paroki di mana perkawinan itu Berlangsung. dilangsungkan. Jadi misalnya kalau gereja Protestan itu berada di lingkungan paroki katedral misalnya, katedral Padahal Bandung. mereka dua-duanya bukan umat katedral ya misalnya kan? Ya, dua-duanya bukan umat katedral misalnya. Maka yang nanti harus diinformasikan ke sana, ke katedral bahwa nanti akan perkawinan ini itu. Nah, maka sebenarnya kalau mau melangsungkan perkawinan itu berarti dicari, misalnya ini hanya contoh ya, gereja Protestan di mana pihak Katolik itu berada. Supaya langsung nanti paroki dari pihak Katolik itu yang mengeluarkan surat perkawinan atau yang disebut dengan testimonium matrimoni. Nah, itu pasti. Jadi surat yang resmi itu memang tetap yang dari Katolik ya? Yang dari Katolik. Yang dari Katolik. Ya, itu. Ya. Oh. Karena kita akui bahwa perkawinan yang dilangsungkan secara ekumenisme itu ya sah secara Katolik. Nah, itu pasti. Nah, kita kan mengenal begini Pastor, menikah itu harus di gereja kan? Ya. Harus di gereja. Nah, kalau di Protestan kan ada juga yang memperkenankan menikah tidak di dalam gereja, tapi bisa di hotel atau di mana gitu. Nah, kalau yang perkawinan ekumenik ini, apakah juga dimungkinkan untuk menikah di hotel gitu misalnya? Ya, memang inilah hukum gereja ini ya. Hukum gereja itu kadang-kadang memberikan kepada kita untuk menentukan secara arif. Karena di dalam kanon 1118 itu dikatakan bahwa di gereja paroki dilangsungkan perkawinan itu atau di gereja lain atau di tempat yang layak. Nah, di tempat yang layak ini diusahakan ya di tempat yang layak. Ya minimal ada ruang doa atau ruang yang memungkinkan kita bisa mengalami bahwa yang dirayakan itu adalah sesuatu yang suci. Ya, perkawinan itu kan suci. Iya, betul. Ya, kalau di hotel, ya berarti kan yang dicari bukan soal suci tapi sensasi. Iya, betul. Kan itu kan yang ditonjolkan adalah sisi manusianya atau yang menyenangkan saya. Nah, tapi bukan justru ini sebagai ucapan syukur saya kepada Allah bahwa saya memilih panggilan untuk menikah. Nah, mestinya orang-orang Katolik melangsungkan perkawinan di dalam gereja atau minimal di ruang doa atau di kapel. Itu ya. Baru kalau seandainya tidak ada lagi ruang doa, tidak ada gereja paroki, udah runtuh semua. Itu ya pasti ya. Bisa aja kan. Bisalah di ruang yang lain. Iya, misalnya terjadi gempa besar gitu. Tapi kalau memungkinkan itu ya di dalam gereja, ya itulah pilih. Karena begini Pak Stef ya, sekularisme itu, ya cara-cara sekularisme itu sudah mulai merasuki kita. Maka itu namanya itu perkawinan ya seperti rekreasi. Ya bukan lagi ya rekreasi. Bisa aja kan di tepi pantai. Di tepi pantai. Itu kan terjadi itu kan. Menikah di tepi pantai misalnya ya. Romantis itu. Padahal sebenarnya yang harus dipertimbangkan adalah apakah saya sungguh-sungguh setia pada pasangan saya. Ini lebih penting. Ini mestinya yang harus dipikirkan, direnungkan ya sungguh-sungguh. Ya, bukan hal-hal yang sensasional ini. Itu pasti itu ya. Iya, betul. Ya. Nah, kalau misalnya tadi ya Pastor ya, kan harus menandatangani perjanjian kan untuk itu. Oh ya sebelumnya, kalau misalnya yang tadi itu ya, perkawinan ekumenik ini, liturginya pakai liturgi Protestan nggak apa-apa ya Pastor? Nah, ini disepakati bersama-sama antara kedua belah pihak. Mengapa? Karena tadi yang harus dimasukkan di dalam tata perayaan perkawinan itu adalah bagaimana dialog, permintaan dan penerimaan janji perkawinan itu antara mempelai dengan romo dan antara mempelai dengan mempelai. Nah, ini yang harus diperhatikan. Kalau soal misalnya tata perayaan yang lain, misalnya bacaannya apa,
bisa dikomunikasikan satu sama lain. Oh, yang Ya itu, penting ininya aja kan yang ininya yang harus, diusahakan bahwa ada komunikasi di antara, pelayan, di ya. antara Katolik dan Protestan. Mhm, mhm. Itu Nah pasti. tadi, harus menandatangani perjanjian itu. Mmm, Terus kemudian kalau tiba-tiba yang dari pihak Protestannya itu tidak mau mmm, menandatangani itu, mmm. gimana nih Pastor kalau seperti itu? Nah, sebenarnya ya kalau dia tidak mau menandatangani berkas itu, maka yang harus dipastikan adalah apa alasannya dia tidak, mau menandatangani itu. Heeh. Apakah alasannya adalah karena dia tidak setuju dan karena itu nanti juga dia akan menghambat, Iya, iya, iya. pihak Katolik untuk Heeh. melaksanakan janjinya ini, Ya, tapi sebenarnya sia-sia dong janji itu. betul, betul. Apalagi nanti kalau seandainya pihak Katolik pun tidak mau memenuhi janjinya itu. Maka sebenarnya di paroki perlu mendampingi mereka dan mempersiapkan ya, melakukan dialog kepada mereka. Barangkali belum dipahami sungguh, mengapa mesti mendatangani berkas dari janji perkawinan, dari janji pihak Katolik itu. Nah, kalau seandainya sungguh-sungguh tidak akan, pihak Katolik ini tidak akan memenuhi janjinya yang 3 itu, menjauhi bahaya meninggalkan iman Katolik, Ya, membaptis dan mendidik anak, ya, maka perlu perkawinan ini ditunda supaya dipersiapkan dulu mereka itu. Kalau seandainya, apa namanya itu, sungguh-sungguh tidak gitu ya, tidak mau ya, memenuhi janji apa namanya itu, sesuai dengan Kanon 1125 ya, janji atas perkawinan beda agama, beda gereja, maka ya, dilarang untuk memberikan izin, tidak diberikan izin tidak kepada mereka, diberikan izin itu ya. sebenarnya, tidak diberikan izin, Ya, itu. karena kan gini, Hmm, ada juga orang yang berpikiran begini, hmm, nanti mengenai masalah anak-anak, hmm, ya dia diberi kebebasan dong, hmm, boleh hmm, ikut agama ayahnya maupun hmm, agama ibunya mhm, gitu. Jadi dia mau jadi Katolik ya mhm, boleh, mau mhm, jadi Protestan boleh, mhm, tapi nggak ada gitu keharusan semua anak-anaknya mhm, harus Katolik. Kayaknya mhm, kok, egois banget gitu loh, mhm, kenapa mhm, semuanya harus Katolik, nah mhm, seperti itu. Nah mungkin ini yang bisa menjadi batu sandungan kan, mhm, mhm, dan kalau ini tidak ada kesepakatan, mhm, izin pun mungkin bisa ditunda ya berarti ya? iya. Nah, ini persislah yang, disebutkan oleh Gereja Katolik di dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1634 tadi yang sudah saya jelaskan. Karena perbedaan pandangan atas ajaran agama ini atau ajaran gereja ini, yaitu menghambat pihak Katolik untuk memenuhi janjinya, ya, untuk Betul, membaptiskan bayi dan mendidik betul. anak secara Katolik. Itu tidak mudah itu. Tidak mudah. Iya, Iya tuh, maka sebenarnya yang, perlu disadari oleh umat kita, apakah Anda sanggup mempertahankan iman Anda dan mewariskan iman Anda kepada anak-anak Anda kalau Anda memasuki perkawinan beda gereja? iya, Nah, ini sebenarnya. mhm, Jadi jangan, menyalahkan gereja, iya, tetapi renungkan, karena kan gereja kan memberikan kebebasan iya, kepada betul, Anda. betul, betul. Itu, Pak Steve. Semua masalah ini tidak akan terjadi Mhm. kalau agamanya sama. Iya, itu. Kalau Katolik Ya dengan itu, Katolik kan Katolik. tidak perlu, Ya itu. gitu. Nah, Mmm, Pastor, menurut Pastor nih, mmm, berdasarkan pengalaman mmm, Pastor selama ini, mmm, apa saja yang kesulitan yang ditemui mmm. ketika ada pasangan yang beda gereja ini, Pastor? Nah, yang saya temui begini, Pak Steve, ini, kasusnya banyak. Iya, heeh, Orang Katolik akhirnya meninggalkan iman Katolik kalau pihak orang tua dari pihak Protestan ini sangat dominan. iya, iya, Karena nanti akan, apa tuh, mengatakan, "Oh kamu harusnya kamu, pindah ke Protestan. Oh gereja iya, iya, Katolik itu, ajarannya tidak baik, itu iya, ada iya, iya, tradisi iya, iya, suci, ada magisterium gereja. Kalau iya, kita hanya kitab suci, hanya iman itu ya, hanya rahmat." Itu ya misalnya kan iya, begitu ya. iya, Atau ada yang lain yang, mengatakan demikian, "Harusnya kamu mengikuti ini, mengikuti itu, mengikuti agama Protestan," kan iya, begitu. iya, Nah, umumnya kalau, lingkungan dari pihak Protestan ini atau yang bukan Katolik ini sangat dominan, nah orang Katolik akhirnya bisa pindah iya, agama. Atau ada pengalaman yang lain, maka ini yang harus dipikirkan. Kalau seandainya juga di kampung di mana mereka tinggal, tidak ada gereja Katolik, yang mmm, ada adalah hanya gereja Protestan. iya, Kemungkinan besar mereka yang pihak Katolik ini pindah, pindah karena ya jauh, iya, gereja Katolik. Maka di dalam pemeriksaan kanonik, pastor yang memeriksa kanonik harus memastikan, "Nanti kalian tinggal di mana? Ada nggak gereja Katolik di sana? itu Bisa nggak dijangkau?" itu Hal-hal hal itu teknis iya, iya, tetapi sangat iya, prinsipil betul, betul, karena betul, nanti berkaitan dengan iman. iya, betul, Nah, ini yang saya, alami. Saya alami juga, Pak Steve, ini orang Katolik ya. heeh, Dia menikah beda gereja, tapi luar biasa.
tadi seperti tadi sangat dominan keluarga dari, yang bukan Katolik Iya. ini, tetapi dia berusaha untuk menjadi seorang Katolik. Dan selama 14 tahun dia berjuang demikian, sampai pasangan hidupnya ini akhirnya menjadi Katolik. Oh. Memang sebenarnya kita tidak, mewajibkan itu, Iya iya ya, iya iya. bisa dua-duanya ya, Iya iya. beriringan ya. Orang Protestan tetap orang Protestan, Mmm, orang Katolik tetap orang mhm Katolik. mhm. Tetapi akhirnya kan mikir orang yang bukan Katolik ini, Iya. kok dia baik, kok dia Iya. sabar, kok dia bisa mengampuni, kok dia sangat aktif dalam Iya, gereja Katolik, itu. ya, bisa mendidik anak dengan baik. Akhirnya dia ikut. Itu pasti. Iya. Itu. Jadi kesimpulannya memang kita Mmm, sebagai orang Katoliknya mmm, sendiri mhm, harus bisa mhm, menjadi Katolik yang baik, iya, mmm, sehingga orang pun nggak usah lagi mmm, berpikir, "Wah, udah ikut kita aja, jangan mmm, Katolik, Katolik mmm, begini-begini ya." Kalau mmm, kitanya memang bisa memperlihatkan mmm, hidup Katolik kita dengan baik, mmm, pasti malah orang malah jadi lebih iya. ikut kita gitu, seperti itu. Lalu ada kasus yang lain pasti, Heeh heeh yang mereka yang menikah beda gereja itu adalah pihak yang bukan Katolik ini, heeh. ya, mengejek iman, pihak Katolik. Iya Misalnya mengatakan, "Kenapa sih menghormati Maria? iya Mengapa menghormati Santa Maria? iya. Atau nyembah patung. Penyembah patung, Heeh. Nah, sebenarnya begini, saya itu kalau diceritakan kisah-kisah itu saya mengatakan begini, "Aduh, kalau seandainya sungguh dibaca kitab suci dengan baik, hatinya dibuka, pikirannya dibuka, jadi sungguh-sungguh dibuka itu ya, dengan rahmat Roh Kudus, dari apa namanya itu ya, dan terang Roh Kudus. Maka sebenarnya kita tahu akhirnya bahwa Allah sendiri memilih, mengkhususkan Maria untuk mengandung Tuhan Yesus. Kan itu luar biasa. Dan yang bertemu langsung dengan Maria ketika dia mengandung Yesus itu adalah malaikat loh, Iya malaikat Gabriel. iya Kan iya luar biasa. Berarti dia dipilih di antara wanita. Begitu banyak wanita. Kenapa harus Maria? iya. Berarti ada sesuatu hal dalam diri Maria ini. Mhm. Maka juga kita bisa melihat itu dalam kitab suci. Dia menyimpan segala sesuatu dalam hatinya. Dia sangat setia. Bahkan di dalam jalan salib dia sangat setia. Mhm. Dan juga di dalam kitab suci bisa kita tahu bahwa Yesus sendiri mengakui Maria sebagai bundanya. Maka dalam perjalanan salib misalnya, ya, Yesus mengatakan, "Ibu, Iya. inilah anakmu." Mhm. Lalu kepada anak yang dikasih oleh Yesus, "Inilah ibumu." Iya Dan sejak itu Maria diterima di dalam keluarga, anak yang murid yang dikasihi ini. Jadi sebenarnya Maria sebagai, bunda Tuhan atau Maria sebagai wanita yang istimewa sudah ada di dalam kitab suci. iya Nah, lalu orang misalnya yang sama-sama, memiliki kitab suci dengan kita, lalu mengatakan, "Kenapa harus menghormati?" Ya, apa salahnya kita menghormati itu, yang iya diistimewakan oleh Allah dan iya, dia juga betul. sebagai bunda Tuhan. Iya, Jadi betul. hal-hal yang seperti ini Pak Steve, yang harusnya disadari oleh, kedua belah pihak, baik yang Katolik maupun yang bukan Katolik. Maka dalam prinsip saya, kalau saya homili atau saya mengajar, saya tidak pernah, mengajari umat atau memberikan informasi kepada umat supaya mereka membenci agama orang lain. Itu jangan. Mengapa? Karena kebencian yang sudah kita tanamkan ini Iya juga tertanam dalam iya, diri betul umat betul. dan itulah yang mempengaruhi Iya mereka. iya. Sehingga ada penolakan-penolakan pada ajaran agama lain. Mhm Udahlah, kita, meyakini apa yang menjadi ajaran agama kita, mhm. kita mewujudkannya dalam hidup kita, kita Mhm. berjuang untuk itu. Tak usah kita membenci orang lain. Iya Justru, bukan membenci mereka, tetapi memberkati mereka, mendoakan mereka, supaya juga mereka sama seperti kita, dianugerahkan keselamatan oleh Allah, perlindungan oleh Allah. Nah itu pasti. iya, dan apa yang tadi Mhm, Pastor katakan itu, mhm, perbedaan-perbedaan ini mhm, harusnya sudah disepakati sebelum menikah ya. iya, mhm, Jangan ketika pacaran sih, "Ah udahlah, iya, nggak usah kita ngomongin yang kayak gitulah, iya terlalu iya, rohani." iya, Tapi begitu udah menikah itu iya, bisa jadi batu sandungan iya, itu, mhm, dengan prinsip yang seperti ini benar itu. benar pasti, Iya kan, iya dalam iya, pembicaraan bisa jadi pertengkaran hanya iya, gara-gara itu. makanya sebenarnya ya masa pacaran itu yang harus dibicarakan juga hal-hal yang penting. Jadi Iya jangan hanya bersifat rekreatif saja, iya, betul betul jangan. Jadi sungguh-sungguh menjadi manusia yang mhm dewasa di mhm situ. mhm. Maka ini kesempatan justru pacaran itu mestinya menjadi bagian Mmm, dari persiapan perkawinan. iya betul. Jadi jangan kaget-kaget nanti setelah menikah. Iya iya, betul Itu betul. ya kan itu. Mhm. Itu pasti. Nah, Pastor, Mhm, pesan apa nih, dari Paus tentang pernikahan beda gereja ini? mhm. Nah, sebenarnya, Paus kita, Paus Heeh, Fransiskus,
selalu mendorong kita supaya kita jangan menjadikan, ajaran agama sebagai sarana perpecahan. Tidak ya, Iya. tetapi Bapak Paus selalu mengajak kita untuk membangun persekutuan di antara kita satu sama lain. Oleh karena itu juga kalau kita melihat, Bapak Paus Fransiskus beberapa kali kan bertemu dengan pimpinan dari gereja, Protestan, Iya. ya. Mengapa? Karena Bapak Paus ini itu, berusaha supaya di antara kita ini, kita membangun persekutuan ya Iya. dan persaudaraan Kristiani. Iya. Iya. Maka kalau juga, umat kita akhirnya memutuskan untuk menikah beda gereja, maka bangunlah persekutuan itu, Iya. bangunlah semangat ekumenisme itu. Iya. Jadi itu, Pak Steve, pesan Iya. saya kepada, umat kita dan juga sahabat Komsos. Oke, terima Terima kasih kasih Pastor Pak Steve. Faustinus. Ya, Mudah-mudahan dengan perbincangan ini ya, akan lebih jelas lagi ya, apa konsekuensinya mmm, kalau kita memutuskan untuk menikah beda benar, gereja. benar. Dan semuanya dipikirkan matang-matang dulu Ya, sebelum bertindak lebih jauh lagi benar. menuju jenjang perkawinan. Ya, Baik Sobat Komsos, demikianlah perbincangan kita kali ini. Kita berjumpa lagi dalam program Bisik berikutnya. Salam, terima kasih ya, Pastor ya, terima Faustinus, kasih. terima kasih.